Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Info Hukum seputar desa. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang cara perhitungan masa jabatan kepala desa mulai dari masa periodisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, ini menarik untuk kita bahas dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sobat sekalian. Nah, seperti apa penjelasannya? Simak cuplikan berikut ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Sobat sekalian, pada kesempatan ini, saya coba menanggapi pertanyaan dari teman-teman mengenai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 42 tahun 2021 tentang masa jabatan kepala desa. Nah, pertanyaan ini berasal dari Mas Yusuf Pahlevi. Pertanyaannya begini, Bang, tolong request pembahasan tentang putusan MK nomor 42 garing PUU Datar 19 Romawi garing 21 tentang masa jabatan kepala desa. Terima kasih. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 42 ini adalah tentang masa jabatan kepala desa sebagaimana yang dijelaskan di dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, di mana dalam putusan itu dikatakan, biar saya bacakan kepada teman-teman, putusan nomor 42 garing PUU Datar 19 Romawi garing 21. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 1.1 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh yang bernama Nedi Suwiran, alamat Sungai Ketupak, dan seterusnya. Nomor 5, amar putusan mengadili yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Yang kedua, menyatakan penjelasan pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai kepala desa yang sudah menjabat satu periode baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 periode. Begitu pula bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 periode baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 periode. Sehingga penjelasan pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 yang semula berbunyi kepala desa yang telah menjabat 1 kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 kali masa jabatan. Sementara kepala desa yang telah menjabat 2 kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 kali masa jabatan. Menjadi selengkapnya berbunyi, kepala desa yang sudah menjabat 1 periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya, masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 periode. Begitu pula bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya, masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 periode. Kemudian yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Yang keempat, menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Yang artinya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bagi kepala desa yang telah menjabat sebanyak 1 kali periode, masih diberi kesempatan mencalonkan kembali 2 kali masa jabatan. Jadi yang ditekankan di situ adalah masa pencalonannya. Nah, kemudian bagi kepala desa yang telah menjabat sebanyak 2 kali periode, diberi kesempatan mencalonkan kembali 1 kali masa jabatan. Jadi yang ditekankan di situ adalah masa pencalonannya. Akan tetapi setelah terbit Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka ketentuan tersebut telah dirubah. Bukan lagi masa pencalonannya, akan tetapi masa jabatan. Sehingga berbunyi, bagi kepala desa yang telah menjabat sebanyak 1 kali periode, baik setelah maupun sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, masih diberi kesempatan menjabat 2 kali periode. Nah, kemudian bagi kepala desa yang telah menjabat sebanyak 2 kali periode, baik setelah maupun sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, masih diberi kesempatan menjabat 1 kali periode lagi. Jadi perbedaannya di situ, teman-teman. Kalau sebelumnya yang ditekankan adalah tentang masa pencalonannya. Akan tetapi setelah terbit Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bukan lagi masa pencalonan, akan tetapi dirubah menjadi masa jabatan. Karena masa pencalonan dengan masa jabatan adalah 2 hal yang berbeda. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai pertanyaan dari teman-teman kita tadi. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.